Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan matematika daring bersama Pak T di sini. Kalau pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang data tunggal, sekarang kita akan membahas tentang data kelompok. Data kelompok yang Anda lihat seperti di layar yang ditampilkan Pak T di sana. Itu data kelompoknya seperti itu. Kalau data tunggal kemarin hanya terdiri dari beberapa angka saja, tapi kalau data kelompok Anda bisa melihat secara urut dari angka 1 sampai 30 seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi supaya data segitu banyak itu bisa masuk di dalam sebuah tabel penyajian data. Ya, kita buat tabel distribusi frekuensinya seperti itu. Kolom 1 ada nilai, kolom kedua ada frekuensi. Kita harus melihat bahwa angka yang terkecil adalah 1 di sana dan angka terbesar adalah 30. Sehingga bisa terdeteksi seperti itu. Kita bikin sebuah kelompok-kelompok 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11, 15, 16, 20 dan terakhir 26 sampai 30. 1 sampai 5 ada 3, yaitu 1, 3 dan 5, maka ditulis frekuensinya 3. 6, 10 ada 5, maka ditulis 5 dan seterusnya. Sehingga dapat tertampilkan frekuensi yang seperti itu. Ya. Saudara-saudara, bisa kita melihat bahwa frekuensi dan nilai yang terdistribusi mempunyai tabel dengan kelas-kelas tertentu. Kelas pertama yaitu 1 sampai 5, kelas kedua 6 sampai 10, kelas ketiga 11 sampai 15 dan kelas 4 seterusnya demikian. Jadi kalau disampaikan di tabel adalah nilai pertama atau kelas pertama adalah antara 1 sampai 5. Kelas kedua 6 sampai 10 dan seterusnya. Kemudian mari kita lihat tentang penyajian data berikutnya. Kita lihat di kelas ketiga yaitu angka 11 sampai 15, ring 11 sampai 15 dapat terdeteksi data kelompok 1, batas bawah. Batas bawahnya 11 karena memang yang terbawah adalah 11, batas atasnya adalah 15 dan titik bawahnya adalah batas bawah dikurangi setengah, yaitu batas bawahnya 11 dikurangi setengah yaitu 10 setengah. Titik atasnya adalah batas atas ditambah setengah, yaitu 15 setengah. Anda harus bisa membedakan antara titik bawah dan titik atas. Kemudian C adalah panjang kelas. Panjang kelas titik atas dikurangi titik bawah, atau kita bisa melihat antara 11 dan 6, 21, 26 itu terpautnya 5, atau yang kita lihat batas atasnya 25 sampai 30 adalah 5 range-nya, sehingga bisa dikatakan C5. Kemudian untuk titik tengah adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Lagi titik atasnya bisa diambil angka 15 setengah terbuat dari batas atasnya yaitu 15 ditambah setengah, titik bawah atau TB batas bawah dikurangi setengah yaitu 10 setengah. Panjang kelas bisa dihitung dari titik atas dikurangi titik bawah. Contoh yang di sana 26 dikurangi 21 adalah 5, dan untuk yang 25 dan 30 itu juga 5. Sedangkan titik tengahnya adalah setengah batas atas ditambah batas bawah. Oke. Ya, untuk Anda semuanya ini bagian dari penyajian data kelompok yang disajikan dari tabel yang praktis yang bisa mewakili dari seluruh data dari yang ditampilkan tadi. Bedanya data kelompok dan data tunggal adalah hanya beberapa angka saja, sedangkan data kelompok terdiri dari berbagai angka yang dimasukkan di dalam tabel.
Untuk tahap 1 Anda bisa melihat itu semua terlebih dulu. Pertanyaan dari Pak T yang harus Anda jawab adalah silahkan Anda cari dari semua kelas kecuali kelas ketiga, karena kelas ketiga sudah dijawab oleh Pak T. Semua kelas dari kelas 1 sampai 5, 6, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 30, semuanya Anda cari batas bawah, batas atas, titik bawah, titik atas, C atau panjang kelas, dan titik tengahnya atau X1-nya. Itu yang Anda kerjakan dulu. Setelah Anda selesai mengerjakan itu, nanti akan kita lanjutkan dengan min, median, modus, kuartil, persentil, desil dalam data kelompok. Kalau kemarin kita mengerjakan itu dalam data tunggal, sekarang kita akan mengerjakan dalam data kelompok. Untuk sementara Pak T selesai di materi ini dulu. Silahkan dikerjakan, ditunggu WhatsApp Anda untuk masuk ke Wapri Pak T menyelesaikan jawaban Anda. Sementara ditutup dengan Pak T. Kita lanjutkan setelah Anda mengerjakan tugas pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.